BNS Special Figure kali ini kehadiran seorang wanita cantik yang merupakan salah satu lulusan terbaik dari Universitas Indonesia. Merupakan founder dari Aksi Flow Bamora, membuat dia menunjukkan bahwa tidak hanya cantik, tetapi dia juga memiliki rasa kepedulian yang besar untuk membangun NTT sebagai tanah kelahirannya. Siapa lagi kalau bukan Serena Francis? Ba Omong nonstop Sonde Asal Ba Omong. Apa kabar Ba Saudara semua? Senang rasanya Kak Andi bisa menyapa kembali dalam program kesayangan kita bersama BNS Podcast Special Figure. Bukan namanya BNS Podcast Special Figure kalau kita tidak menghadirkan sosok-sosok yang juga spesial dan pastinya akan mampu menginspirasi BNS Squad yang sekarang lagi nonton nih. Dan hari ini Kak Andi sudah ditemani nih sama sosok perempuan cerdas, berprestasi dan juga cantik. Gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Kak Serena Francis. Halo Kak Andi. Kita berikan tepuk tangan dong. Kita berikan tepuk tangan. Wow, senang rasanya bisa bertemu langsung dengan Kak Serena Francis. Apalagi Kak Andi biasanya hanya lihat di Instagramnya aja, follow, dan akhirnya kemarin sudah di fallback ya. Langsung di fallback kan? Iya, langsung di fallback ya. Ini bukan karena kita bakalan podcast ya baru mau di fallback ya. Tapi oke, aman teman-teman ya. Tapi Kak Andi sangat senang sekali. Kenapa? Karena kalau dilihat di Instagramnya Kak Serena itu banyak sekali kegiatannya, prestasinya juga gemilang gitu. Dan itu luar biasa sekali Kak. Sosok anak muda yang berprestasi dan patut diidolakan oleh BNS Squad yang ada di rumah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih teman-teman, mengenai apa saja sih yang sudah dilakukan dan perolehan prestasi apa yang telah diraih oleh Kak Serena Francis hanya di BNS Podcast Special Figure. Kita berikan tepuk tangan dong, luar biasa. Kita nih kalau berbicara tentang Serena Francis nih di kalangan terpelajar muda Kota Kupang sangat-sangat terdengar sekali suaranya. Iya kan? Serena Francis nih orangnya gini-gini Kak, Serena Francis nih orangnya bagus Kak. Semua anak-anak milenial yang saya tanyakan ya, yang Kak dikenal sih, tidak hampir semua juga kan, PR juga kalau harus tanya semua. Iya, tapi selalu bilang kalau Kak Serena adalah sosok anak muda yang memang patut diidolakan anak-anak milenial Kota Kupang. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama, background pendidikannya bagus. Puji Tuhan. Iya kan? Hubungan internasional Indonesia University. Iya. Iya kan? Terus juga lulusan terbaik lagi. Ya, iya kan? Ya. Salah satu lulusan terbaik. Terus juga secara aksi-aksi sosial juga banyak sekali ya. Kak Serena juga seorang founder dari Aksi Flow Bamora, terus juga co-founder dari Timor Belajar gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang komunitas-komunitas yang Kak Serena dirikan dan teman dirikan ya, nanti kita akan bahas tentang itu. Nah, kalau berbicara dengan background pendidikan, banyak prestasi yang ditorehkan oleh Kak Serena sendiri. Menurut Kak Serena, apakah itu sebuah optimalisasi privilege yang Kak Serena dapatkan dalam hidup atau seperti apa? Bicara tentang privilege ya, memang puji Tuhan, Rena bisa dibilang anak yang punya privilege gitu ya. Tapi di sini memang sering banyak orang yang anggap remeh gitu karena karena lihat ini orang tuanya berada, orang tuanya punya nama. Jadi ya kalau mau masuk di universitas apa saja ya bisa gampang pasti lolos lah gitu pasti kan. Lolos, tapi tidak. Jadi memang orang tua dari dulu sudah tanamkan apa yang kamu mau harus kamu kejar. Jangan bergantung dengan orang tua. Jadi gitu Kak. Oke, jadi memang sudah ditanamkan juga dari sejak dini sama keluarga bahwa memang kamu juga harus struggle nih dalam hidup. Ya, meskipun mungkin kamu Bapak kasih akses. Iya. Tapi kan juga perjuangan itu kamu juga yang harus hadapin ya. Iya. Wow, luar biasa. Kita minum dulu lah, enak sekali ya ngobrolnya tentang privilege. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa ada orang yang dapat privilege karena memang kemampuan finansial keluarganya bagus, ya dia mengoptimize itu dengan baik gitu kan. Ada juga yang keluarganya mungkin bagus secara finansial tapi anaknya memang tidak mau maju, mau gimana lagi coba. Iya kan? Jadi memang Kak Andi, ketika kita punya privilege
jangan anggap itu sebagai suatu beban atau apa, tapi kita harus mengoptimalisasikan privilege tersebut untuk mencapai hasil yang lebih baik atau mencapai kualitas diri yang lebih baik gitu. Oke, iya memang harus seperti itu. Tapi juga memang Kak Serena juga berprestasi teman-teman, bukan karena memang hanya punya kemampuan finansial, tapi ya bayangin masuk UI itu nggak gampang, bukan cuma modal duit. Paham nggak? Bukan cuma modal duit kan, dia aja yang seperti ini kagak masuk UI gitu kan. Kalau kita berbicara tentang keluarga, ya. Ada nggak sih satu pelajaran dari keluarganya Kak Serena, entah itu orang tua atau mungkin sepupu, kakak yang dianggap kakak atau adik, ada nggak yang diingat sampai akhirnya membentuk karakter Kak Serena seperti ini? Tentu ada, Kak. Ajaran yang selalu diingat itu dari Oma. Ya, Oma ajarnya kayak gimana? Oma selalu ngomong kayak do good and good will come to you. Jadi kamu harus buat baik, kamu bisa berbuat baik, tapi jangan terlalu mengharapkan imbalan baik. Jadi kamu ya sudah, kamu do good aja, nanti good akan datang ke kamu. Hal yang baik itu akan datang dengan kamu sendirinya tanpa kamu harapkan. Iya, benar ya. Jadi jangan selalu memikirkan apa yang beta bisa dapat. Iya kan? Tapi mikirin apa yang sebenarnya bisa lo berikan, dampak apa yang bisa lo kasih, ya. Itu baru nanti hasilnya belakangan. Betul. Gitu ya. Mau dikasih atau tidak dikasih tetap bersyukur. Nah, memang diajarin dari nenek seperti itu ya, dari neneknya. Sekarang masih dipakai sampai sekarang? Masih. Itu selalu tertanam dalam pikiran sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Dan akhirnya kalau berbicara tentang itu, apakah ini juga menjadi satu pengaruh besar yang membuat akhirnya Kak Serena membuat yang namanya Aksi Flow Bamora? Bisa dibilang iya, Kak. Jadi memang latar belakang dari Aksi Flow Bamora itu, jadi memang Rena dengan teman-teman punya suatu niat, suatu tujuan bersama. Kita pengen buat suatu platform bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Kita kumpul, kita bahas tentang lingkungan. Jadi kita tidak bahas aja, tapi kita juga buat sebuah aksi. Kita buat aksi untuk bagaimana sih kita bisa menyelamatkan lingkungan, atau setidaknya kasih pengetahuan melalui platform online untuk edukasi gitu loh. Iya, edukasi sosialisasi secara media media digital. Jadi memang fokus dari aksi Flow Bamora seperti itu. Sudah sampai di mana aja nih Kak? Kalau orang berbicara tentang Aksi Flow Bamora, sudah pernah lakuin apa aja sih? Ya. Jadi puji Tuhan Aksi Flow Bamora sudah berjalan 1,5 tahun. 1,5 tahun itu kita lebih lama daripada BNS ya. Baik. Iya. Jadi 1,5 tahun itu kita sudah buat beberapa kali aksi bersih-bersih pantai dan juga edukasi di platform Instagram @aksiflowbamora. Lalu ada di bawah sini teman-teman ya, jangan lupa follow. Oke. Lanjut Kak. Lalu program terbesar yang Aksi Flow Bamora lakukan waktu itu tahun lalu waktu Badai Seroja. Jadi kita buat open donasi. Jadi banyak sekali donatur-donatur dari luar negeri dan juga donatur-donatur dari dalam negeri. Mereka donasikan uang lalu kita distribusikan ke setiap pulau di Nusa Tenggara Timur. Nah, lalu di setiap pulau-pulau itu kita ada koordinatornya, jadi memang didistribusikan ke koordinator yang terpercaya. Lalu untuk di Kupang sendiri ada tim dari Aksi Flow Bamora, kita langsung berikan bantuan ke Pulau Kera. Nah, jadi itu memang bantuan pertama setelah Seroja yang datang di Pulau Kera. Itu pertama kali dan dilakukan oleh teman-teman dari Aksi Flow Bamora. Itu satu bentuk nyata teman-teman dari kepedulian Kak Serena dengan teman-teman dari Aksi Flow Bamora untuk masyarakat NTT pastinya. Jadi buat kalian yang masih suka ngomong-ngomong karena privilege or something like that, cobalah ya buat aksi, atau mungkin bisa masuk Aksi Flow Bamora ya. Bisa. Iya. Kita mau buat kegiatan juga kan nanti. Kandi dilibatin tidak? Boleh. Kalau tim-tim BNS
PNS mau ikut boleh. Boleh, kita nih, sekali, ya. kita nih menunggu ini aja undangan, gitu kan? Kan malu juga kalau masuk rumah tiba-tiba langsung serobot aja kan? Rumah orang lagi gitu kan? Kita welcome kok, kita welcome. Welcome ya, oke. Nah kalau berbicara kan Kak Serena ini bukan cuma di aksi Flow Bamora, ada juga yang namanya Timor Belajar. Sebagai co-founder di sana teman-teman. Nah ini coba cerita sedikit nih Kak. Timor Belajar itu apa sih? Dan memang fokusnya kemana? Oke. Kalau aksi Flow Bamora itu lebih ke lingkungan kan. Kalau Timor Belajar sendiri itu lebih ke pendidikan. Nah, latar belakang didirikan Timor Belajar ini sebenarnya itu teman-teman dari UI kita punya satu goals juga. Kita punya satu goals untuk membangun memprovide pendidikan di Nusa Tenggara Timur untuk bisa mendapat akses yang lebih baik lagi, atau sumber dayanya bisa lebih dioptimalkan. Nah, jadi program pertama dari aksi Flow Bamora itu kita ke salah satu desa di Kabupaten Kupang. Di situ kita berkunjung ke SD Negeri Oelatimo. Dan setelah kita kasih bantuan ke SD Negeri Oelatimo, kita juga buat sebuah policy brief atau policy brief itu bahasa Indonesianya apa ya Kak? Iya, pedoman security ya. Kayak keamanan kebijakan, ya. Iya, kebijakan untuk kita kasih ke Pak Bapak Bupati Kupang. Kita juga sempat berdialog dengan Bapak Bupati, lalu kita serahkan policy brief itu supaya bisa dijadikan pertimbangan dalam rapat pembuatan kebijakan di Kabupaten Kupang terkait dengan pendidikan. Wow. Dan itu diterima dengan welcome sekali sama Bapak Bupati. Iya. Jadi memang Timor Belajar itu anak-anak dari Universitas Indonesia, teman-teman dari Universitas Indonesia yang punya kepedulian langsung terhadap pendidikan di Nusa Tenggara Timur gitu. Serena usianya berapa sih? Usianya baru 22 tahun. Baru 22 tahun teman-teman. Baru 22 tahun tapi sudah sangat berdampak ya buat banyak masyarakat. Dan luar biasa, ini bukan cuma cewek cantik tapi juga berprestasi, punya ketulusan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan juga fokusnya ke pendidikan juga ya. NTT mainnya sampai luar teman-teman. Luar biasa ya. Andi jadi insecure kalau gini ya. Ya, tapi pernah merasakan insecure nggak sih? Insecure pasti pernah kan. Pernah. Insecure separah apa yang pernah dirasakan oleh Serena Francis? Masa Serena Francis insecure? Iya kan? Mana mungkin gitu kan? Iya, pernah? Pernah. Seperti apa itu? Yang insecure terparah itu bukan soal fisik atau soal apa, tapi soal kepintaran Kak Andi. Kenapa? Terlalu pintar? Bukan. Oh, bukan. Jadi memang waktu itu kan Rena SMA-nya di Kupang nih Kak Andi, di SMA Negeri 3 Kota Kupang. Nah, bayangkan nih anak Kupang, IPS lagi kan sering banyak sekali stigma-stigma di NTT kalau anak IPS itu ugal lah, apalah gitu. Nah, jadi dari IPS itu Rena tiba-tiba terpilih nih masuk di Universitas Indonesia. Itu ketemu semua anak-anak berprestasi di jurusan hubungan internasional. Jadi perlu diketahui nih Kak Andi ya. Jadi hubungan internasional Universitas Indonesia itu waktu tahun 2017 itu jurusan tersulit kedua di bidang sosial humaniora di Indonesia. Jadi acceptance rate-nya itu tertinggi kedua di Indonesia. Iya. Jadi setelah manajemen Universitas Indonesia. Jadi manajemen dulu baru akhirnya hubungan internasional ya. Nah, jadi di situ bayangkan anak dari Kupang nih yang ilmunya mungkin bisa dibilang terbatas dengan anak-anak dari Pulau Jawa, Kalimantan atau pulau-pulau lainnya, tiba-tiba datang dicemplungin untuk diskusi dalam ruangan untuk diskusi tentang isu-isu internasional gitu. Jadi itu berasa teman-teman tuh udah pada pintar pengetahuannya, sedangkan kita kan terbatas juga. Benar-benar, kita aksesnya terbatas, sarana prasarananya juga kurang memadai waktu itu ya, itu, dan sekarang mungkin lebih baik gitu.
Iya, ketemu dengan anak-anak yang notabene dari kota-kota besar. Kota-kota besar. Ya langsung insecure Langsung lah gitu. insecure. Oh ternyata insecure-nya seperti itu teman-teman. Kandi juga pernah insecure seperti itu. Jadi bukan cuma Serena Prancis ya. Oke, terus ada lagi Kak selain itu? Apa ya? Tapi balik lagi ke yang tadi ya, Iya. Kak Ani ya. Jadi di situ dari rasa insecure itu, puji Tuhan, Rena bisa mengatasi rasa insecure dengan teman-teman yang lebih pintar itu. Bukan Rena tidak jadi down gitu loh, Kak Andi. Jadi Rena menjadikan Jadi ini cara mengatasinya ya. Rena jadikan itu sebagai motivasi untuk bisa lebih baik, bisa menyamakan dengan anak-anak dari kota-kota besar gitu. Iya, wow luar biasa ya. Jadi sosok cewek yang fokusnya ke pendidikan, terus juga punya segudang prestasi, terus juga aksi sosialnya juga banyak ya. Lagi-lagi tujuannya akan balik ke NTT. Dan sekarang balik ke NTT mampirnya di BNS ya, ngomong nonstop. Keren banget gitu ya. Iya, luar biasa, kita berikan tepuk tangan dong. Wow, senang rasanya bisa berbincang dengan sosok Kak Serena Prancis yang notabene seperti yang tadi Kak Andi sudah kasih tahu di awal-awal bahwa sosok wanita, perempuan hebat, sosok yang diidolakan oleh anak-anak muda NTT khususnya Kota Kupang. Tadi juga sempat disinggung bahwa Kak Serena Prancis adalah lulusan dari SMA 3. Iya, Kak Andi juga dapat informasi kalau Kak Serena Prancis juga memang aktif di dunia olahraga nih, khususnya basketball ya. Iya, tim Raskal juga ya. Tim Raskal. Tim Raskal, sama kayak BPAD juga, tim Raskal gitu ya. Dan luar biasa ini cewek loh, aktif di olahraga. Ideal nggak? Ideal pastinya, iya kan? Nah, tapi kalau ini berbicara tentang kesukaan terhadap dunia olahraga, sekarang kan Kak Serena Prancis juga menjadi manajer dari Bintang Timur Atambua, satu klub sepak bola. Iya. Saya tahu bahwa itu memang dari keluarga juga punya, iya kan? Tapi waktu menjabat sebagai seorang manajer, apakah memang betul-betul itu panggilan hati atau hanya sekedar yang penting menjalankan tugas dari keluarga atau mandat dari keluarga? Tentunya tidak ya, Kak Andi. Bicara tentang olahraga ini kan sebenarnya olahraga itu universal. Iya. Olahraga universal dan memang sepak bola ini lebih mudah untuk dinikmati masyarakat di berbagai kalangan. Oke, basketball berarti punya kalangan tersendiri. Oh, tidak juga kan. Tapi kan di sini kalau berbicara tentang masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia kan lebih banyak lebih banyak prefer sepak bola. Iya, benar. Jadi di sini Rena juga punya tanggung jawab sebagai putri daerah ya, bisa dibilang putri daerah. Rena pengen membawa anak-anak di perbatasan untuk bisa berkompetisi di kalangan nasional maupun internasional. Amin. Jadi sama yang kayak seperti kemarin itu di Nusantara Open. Jadi memang anak-anak dari perbatasan sekolah sepak bola Bintang Timur Atambua itu mereka masuk ke dalam grup neraka, Kak Andi. Iya, grup neraka kan lawan siapa-siapa aja tuh. Nah, grup neraka itu mereka lawan Borneo FC. Borneo FC. Lalu Persija. Wow, Persija, bayangkan. Anak-anak perbatasan lawan Persija. Lalu yang ketiga ada Maluku Utara. Maluku Utara. Baru kita punya ya. Baru Bintang Timur Atambua. Nah, jadi banyak sekali yang ngomong nih ke Rena, udah Bintang Timur pulang saja. Pasti kalah nih. Lawan Persija lagi, lawan Borneo. Tapi di sini ternyata anak-anak yang dianggap remeh itu mereka ternyata membuktikan kalau mereka itu bisa, Kak. Jadi anak-anak dari perbatasan yang berlatih dengan fasilitas seadanya, mereka itu mampu loh mengalahkan Persija dengan 3-1, skor 3-1. Wow, kita berikan tepuk tangan dong buat perwakilan kita ya, klub sepak bola Bintang Timur nih dari Belu Atambua ya, NTT. Atambua. Lalu kenapa sepak bola juga, Kak Andi? Karena di Indonesia khususnya di timnas ini kan memang masih sudah ada talenta-talenta dari Indonesia Timur yang menjadi
sinar-sinarnya lah di Iya. timnas gitu kan, banyak sekali kan kayak Boas atau betul. siapa gitu. Role of model mereka lah ya. Nah, jadi di sini Rena juga pengen mencari bibit-bibit unggul di Indonesia. Yang siapa tahu nanti terlahirnya tuh dari NTT. Iya, betul. Iya sekali, kan, Kak. benar banget. Dan kita berdoa bersama-sama ya. Amin. Mudah-mudahan dari Bintang Timur juga terlahir pemain-pemain sepak bola handal yang menjadi kebanggaan Nusa Tenggara Timur tercinta pastinya. Jadi terus dukung siapapun anak-anak NTT yang berkiprah di provinsi, lokal, baik lokal maupun mungkin nasional teman-teman, bahkan bisa jadi internasional gitu, siapa yang tahu ya. Jadi luar biasa sekali, kita akan membahas lagi lebih dalam tentang Kak Serena Prancis, khususnya tentang keputusan Kak Serena untuk terjun ke dunia politik. Setelah yang satu ini tetap di Bawa Omong Nonstop, Sonde Asal Bawa Omong. Memang niat itu perlu, tapi kita juga butuh power. Jadi kita ini punya dua tangan. Kita cuma punya dua tangan untuk menutup telinga kita. Iya. Kita tidak bisa menutup Mulut. mulut semua orang dengan dua tangan ini. Anak-anak muda ini punya peran yang sangat besar ya kan di Iya. kedepannya. Jadi mereka yang nantinya akan menentukan nasib bangsanya sendiri. Iya.